Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Aku penasaran banget nih, apakah hasil ujianmu kemarin sudah keluar? Gimana hasilnya? Komen ya di bawah nilaimu apakah bagus atau malah sebaliknya. Aku harap kamu dapat nilai yang memuaskan ya. Ngomong-ngomong nih, ada sebuah berita terbaru mengenai game Among Us yang cukup menghebohkan dunia. Mulai dari perubahan jumlah pemain, sinkronasi achievement dengan akun permainan. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau akan muncul sebuah map baru yang super keren. Wah, aku jadi nggak sabar menantikan update barunya. Kalau kamu gimana? Masih main game Among Us kan? Kayaknya kamu perlu deh download aplikasi Among Us lagi. Karena game ini tuh bakalan jauh lebih seru daripada sebelumnya. Di video kali ini, Elbrana akan membahas update terbaru dalam permainan Among Us sekaligus dengan prediksi map baru yang akan dikembangkan. Aku ingatkan terlebih dahulu, kalau apa yang aku jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga dari forum Among Us di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Yang pertama, mengenai jumlah pemain Among Us. Hari Senin kemarin, pengembang Inner Slot mengumumkan bahwa jumlah player di dalam permainan akan ditambah menjadi total 15 pemain. Dan update ini dapat kita nikmati sejak tanggal 15 Juni kemarin. Kalau seperti ini, Elbrana bakal seneng banget nih. Soalnya jumlah subscriber yang bisa diajakin mabar bakal bertambah untuk berburu impostor rahasia. Setuju nggak sih kalau Elbrana ngadain mabar Among Us lagi? Kalau setuju, kamu segera follow IG Elbrana sekarang juga. Kode permainan akan di-share melalui story IG ya. Yang kedua, mengenai jenis warna pemain. Apabila jumlah bertambah menjadi total 15 player, otomatis diperlukan beberapa tambahan warna agar tidak membuat player kebingungan saat emergency meeting. Dari apa yang aku dapatkan di situs Inner Slot, pihak mereka sudah menambahkan 5 jenis warna terbaru, yakni warna pink orange atau biasa disebut sebagai coral, warna coklat muda atau dapat disebut sebagai tan, warna pink pastel dengan sebutan rose, warna merah maroon, warna abu-abu, serta warna kuning muda atau biasa disebut sebagai banana. Secara sepintas, kelima warna baru tersebut kurang begitu mencolok untuk dibedakan satu sama lain. Kalau menurutmu gimana? Mana warna baru yang akan jadi favoritmu di update terbaru ini? Tulis ya di kolom komentar. Penambahan warna tadi juga direncanakan bersamaan dengan visor kosmetik yang bisa kamu gunakan secara terpisah dari item head di game Among Us. Sehingga kamu dapat tampil dengan lebih keren dan imut karena ada variasi skin yang dapat dikombinasikan. Wah, asik banget. Yang ketiga, akan ada 2 pemeran baru yang bisa dimainkan dalam game Among Us. Ini nih yang keren. Biar pengalaman kita sebagai pemain bisa semakin baik lagi. Katanya sih pihak Inner Slot akan merilis secara resmi role sheriff dan juga role scientist. Aku akan coba jabarkan prediksi tugas mereka ya dalam permainan. Untuk sheriff, dia bertugas sebagai penjaga ketertiban dalam permainan. Dengan otoritasnya sebagai sheriff, dia mampu menembakkan peluru dari senjata yang didapatkannya di ruang armory airship untuk melumpuhkan pemain lain selama beberapa saat. Misalnya, sheriff mencurigai seorang pemain karena orang tersebut mondar-mandir nih di lorong Mira HQ. Dia dapat menembak pemain itu sehingga tidak dapat bergerak selama kurang lebih 30 detik. Baik crewmate maupun impostor sama-sama dapat dilumpuhkan oleh sheriff. Hal ini sangat berguna dalam permainan untuk meminimalisir pergerakan impostor dalam membunuh, melakukan vent dan juga melakukan sabotage. Tapi sheriff juga harus bijaksana. Jangan sampai dia salah menembakkan peluru. Karena kalau yang tertembak adalah crewmate, pengerjaan tugas task di permainan jadi makin terganggu dong. Kemudian ada juga role scientist. Dari beberapa prediksi yang kutemukan di internet, aku akan menyebutkan 2 hal paling cocok dengan role yang satu ini.
Pertama, dia akan memiliki tambahan tugas spesifik di medical, laboratori, dan juga reaktor setiap map. Hal ini memungkinkannya untuk dapat melindungi lokasi-lokasi vital map permainan dari sabotage impostor. Kalaupun kebobolan dan sabotage berhasil dilancarkan, saintis dapat memperbaikinya dari jarak yang sangat jauh. Misal nih, reaktornya disabotage. Daripada repot-repot datang ke reaktor, si saintis bisa memperbaikinya dari lokasi yang lain. Keren juga kan? Kemudian yang kedua, bisa jadi saintis ini memiliki kemampuan untuk ngecek peran player lain tanpa harus melakukan voting, dengan catatan dia hanya dapat melakukannya satu kali dalam permainan. Apabila ingin melihatnya sekali lagi, dia harus melakukan beberapa tasks di laboratori untuk dapat mengulang pengecekan peran tadi. Wah, menarik juga nih. Dari dua prediksi mengenai role scientist, mana nih yang paling masuk akal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Lalu, rencana pengembangan yang ketiga, Inner Slot juga akan menambahkan gameplay hide and seek di permainan Among Us. Ya ampun, aku kaget banget. Aku beneran suka nih dengan sistem hide and seek. Kamu dapat bersembunyi dan berlarian dengan impostor sambil mengerjakan task di map. Kalau tugas tuntas 100%, crewmate yang akan menang. Sedangkan jika impostor berhasil membunuh seluruh crewmate, pihak mereka lah yang akan menang. Selain itu, penambahan gameplay baru juga diiringi dengan sistem achievement yang dapat terekam dalam akun Among Us. Misalnya, sebuah achievement karena kamu sudah membunuh 5 crewmate berturut-turut sebagai impostor. Atau mungkin achievement karena sudah memenangkan permainan lebih dari 10 kali. Semoga saja achievement ini ada sistem hadiah juga ya untuk bisa diklaim. Kan enak tuh, jadi semangat buat maininnya. Dan yang kelima, ini nih yang paling keren dari semua update-nya. Game Among Us bakal rilis map terbaru. Gila, keren banget. Kira-kira mapnya bakalan seperti apa ya? Dari hasil penyelidikanku, ada kemungkinan lokasi map baru berada di sebuah roket luar angkasa. Roket ini berasal dari game Henry Stickmin episode kelima yang berjudul Completing the Mission. Secara garis besar, Henry Stickmin adalah game multi-choice yang memungkinkanmu sebagai player untuk memilih berbagai macam pilihan dalam setiap adegan permainan. Pilihan-pilihan tersebut akan mengarahkanmu ke ending yang berbeda-beda juga. Musuh dari Henry si tokoh utama adalah klan elit dengan identitas topi mafia yang biasa disebut sebagai topet. Kemarin kan udah ada tuh map airship, sama halnya dengan airship, roket yang digadang-gadang bakal menjadi map kelima Among Us itu juga dimiliki oleh klan topet. Dan dari ciri-ciri yang kulihat, roket ini berbentuk seperti tabung vertikal, sehingga ada kemungkinan map di Among Us nanti bakal banyak lantai dan pemain harus naik turun tangga untuk dapat mengeksplorasi seluruh ruang roket. Selain itu, ada kemungkinan lain mengenai setting dari roket ini berada, karena jika mengacu di game Henry Stickmin versi pertama, roket itu berlokasi di bumi, tepatnya di Topet Launching Site. Atau versi kedua, roket itu sudah mengorbit di luar angkasa, tepat di atas bumi sebagai Topet Orbital Station. Kalau menurut Elprana sih, sepertinya lokasi terbaik adalah di luar angkasa. Jadi versi Orbital Station menjadi setting paling pas untuk rilisan terbaru map Among Us. Wah, asik banget nih, karena di game Henry Stickmin juga diperlihatkan loh jenis-jenis ruang di dalam roket. Misalnya nih, seperti kafetaria, ruang medbay, storage, engine room, dan masih banyak lagi. Intinya, seluruh update terbaru ini layak banget untuk dimainkan, karena terlihat pihak pengembang Among Us benar-benar serius dalam mengolah seluruh aspek di dalam game. Yah, inilah pembahasan lengkap mengenai prediksi dari map baru sekaligus update menyeluruh di dalam game Among Us. Gimana nih menurut kamu?
Apakah kamu percaya dengan prediksi-prediksi tadi? Apa nih prediksi versimu mengenai update dan map baru nanti? Coba kamu tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elbrana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.